Itu Wisnu. Wisnu lagi ngapain tuh? Ke situ ah. Wisnu. Assalamualaikum Wisnu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Antum bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi ngapain nih? Lagi baca buku Oh, tentang apa? tentang ijma. Oh, tentang kitab usul fikih, tentang ijma. Emang Iya. Anda tahu apa itu ijma? Tahu dong. Jadi dalam kitab Khulasatu fi Usulul Fiqh karya Syekh Muhammad Hasan itu al-ijma'u lugatan huwal azmu qala ta'ala fa ajmi'u amrakum ai i'zamu alaihi wa ya'ti bimakna ittafaqu yuqalu ajma'ul qaumu ala kaza wastilahan ittafaqul mujtahidina ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syari'in fi asrin goiri asrihi. Artinya ijma menurut bahasa adalah ketentuan. Allah berfirman, karena itu bukanlah keputusanmu. Artinya bertekad beratlah kamu atasnya, dan datang dengan arti kesepakatan. Orang berkata, kesepakatan suatu kamu atas seperti ini, artinya kesepakatan mereka. Dan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari kaum Nabi Muhammad SAW dalam menentukan hukum syariat pada suatu masa selain masanya Nabi. Jadi, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari golongan umat muslim dalam menentukan hukum syariat pada suatu masa selain masanya Nabi. Jadi itu pengertian ijma fikrul. Oh, itu mereka ijma. Ah. Terus ada syarat-syarat ijma itu, emang Anda tahu juga gitu? Syarat ijma ada berapa? Tahu dong, syarat ijma itu ada 6. Yang pertama, ijma adalah kesepakatan para mujtahid. Yang kedua, kesepakatan para mujtahid berasal dari golongan umat muslim. Yang ketiga, ijma harus menentukan hukum syariat. Yang keempat, ijma harus terjadi pada suatu masa selain masanya Nabi. Sebab, jika ijma terjadi pada masanya Nabi, maka ijma dianggap tidak sah. Yang kelima, ijma harus berasal dari kesepakatan seluruh para mujtahid. Sebab, jika ada para mujtahid yang tidak sepakat, maka ijma dianggap tidak sah. Dan syarat yang keenam atau syarat yang terakhir, yaitu kepunahan massa, melihat situasi dan kondisi. Tetapi, terdapat khilaf antara para jumhur ulama dan usul fiqh. Sedangkan, menurut jumhur ulama, syarat ijma itu hanya ada 5. Nah, dari tadi kan antum terus nih bertanya pada Ana. Sekarang gantian dong, Ana yang bertanya pada antum. Antum tahu tidak tentang keujahan ijma? Oh, tentang hujatul ijma. Tahu dong. Dijelaskan dalam kitab Khulasatu Fikih, hujatul ijma dikatakan dalam musnadnya, yu'tabaru minal ijma minal aqwa wa humul hujatis syar'iyyah. Ijma itu dikatakan sebagai salah satu hujjah yang paling penting dan yang paling kuat. Karena apa? Li'annahu ma'sumul khata', karena bahwasanya ijma itu terjaga daripada kesalahan. Dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la tajtami'u ummati ala dolalah, tidak bersepakat atas umatku atas kesesatan. Jadi tidak mungkin para ulama, para sahabat Nabi itu bersepakat atas kesesatan. Lanjutannya, wa huwal ladzi waqafa fi wajhil muharrifin wal mubtalin alladzina hawalu ta'wil nusus wal khuruj biha an zahriha. Jadi ijma ini diibaratkan sebagai tembok-tembok yang saling berhadapan dengan muharrifin. Muharrifin ini yaitu orang-orang yang suka menta'rif atau mengotak-atik hukum syariat sesuai hawa nafsu mereka dan suka mentafsirkan dalil syariat sesuai hawa nafsu mereka, wal khuruj biha an zahriha, dan keluar daripada makna zahirnya atau makna aslinya. Walau lal ijma laqad mukassir mimman zakarna min ashabil ahwa bi ta'wilin nusus wa hamaliha ala jahlihim wa sahwatihim wa ahwaihim. Dan jika bukan karena ijma ini, maka banyak orang-orang dari kalangan hawa nafsu tadi itu mentafsirkan dalil syariat sesuai hawa nafsu mereka. Jadi Syekh Hasan Musannif pengarang kitab Ushul Fiqh ini mengatakan ijma itu sebagai syariat Islam itu paling luar biasa, karena dia sebagai tembok kokoh yang berdiri tegak menghalangi dari hawa nafsu syahwat dari kalangan-kalangan liberalis orientalis yang mereka ini berusaha untuk mengotak-atik syariat sesuai hawa nafsu mereka, mentafsirkan dalil sesuai hawa nafsu mereka. Untuk apa? Untuk melegalisasi pemahaman sesat mereka. Maka di sana itu ada ijma sebagai temboknya. Lalu beliau mengatakan lagi, oleh karena itu kita banyak jumpai dari kalangan hawa nafsu ini, yaitu memandang ijma itu seperti tidak ada kimahnya, atau tidak ada kimah ini seperti tidak ada nilainya, karena mereka berusaha untuk tahtim, yaitu menghancurkan ijma ini seperti tembok kokoh yang disebut tadi. Mereka itu berusaha untuk menghancurkan ijma. Kenapa? Karena untuk mereka menuruti hawa nafsu mereka, yaitu untuk mentafsirkan dalil syariat sesuai hawa nafsu mereka. Makanya di situ ada ijma sebagai temboknya. Nah,
Antum tahu tidak macam-macam ijma? Tahu dong, ijma itu terbagi tiga, yaitu ijma kauli, ijma fi'li, ijma sukuti. Nah, ijma kauli ini contohnya seperti ada 4 mustahid, lalu mereka bersepakat, lalu mereka memutuskan suatu kaul atau muncul dari perkataan atau tulisan mereka, lalu mereka ada memutuskan hukum tadi adalah boleh. Nah, jadi seperti itu ijma kauli. Nah, kedua ijma fi'li. Fi'li ini adalah ijma perbuatan. Nah, sebagian mujtahid tadi melakukan perbuatan dan mustahid yang lainnya itu mengikuti gitu. Nah, jadi contohnya aja perbuatan tadi. Jadi di sini kita pahami bahwa perbuatan tadi adalah boleh. Contohnya seperti sholat tarawih yang 20 rakaat. Jadi yang ulama-ulama tadi mengikuti gitu. Jadi boleh gitu. Nah, jadi yang tidak ada menyanggahnya jadinya. Yang terakhir yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti ini seperti ijma ada satu orang mustahid, mereka melakukan mustahid, lalu yang lainnya diam gitu. Seperti halnya Utsman bin Affan, contohnya ada melakukan azan sholat Jumat 2 kali gitu. Jadi yang lainnya ini diam gitu. Tidak ada menyanggah, tidak ada mengontari, lalu mereka mengikuti, boleh tidak gitu. Jadi ijma sukuti ini ya adalah ijma yang lainnya diam gitu. Mungkin bisa dipahami. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang ijma dari kelompok kami. Semoga penjelasan tentang ijma tadi menambah wawasan teman-teman semua dan untuk diri kami sendiri, semoga bermanfaat. Mungkin segini dulu ya penjelasan tentang ijma dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.